Baik, kembali lagi di video yang keempat tentang pembahasan soal PPASPD Kabupaten Ponorogo tahap kedua, yang mana di video yang keempat ini kita akan bahas soal nomor 31 sampai nomor 40. Pembahasan yang akan saya berikan adalah versi saya, logika ataupun penalaran pembahasan versi saya. Nanti teman-teman tetap harus memperkaya dengan pembahasan versi tentor yang lain atau versi dari guru yang lain. Di pembahasan keempat ini saya akan menyertakan pembahasan soal yang kemarin sempat saya ada ketidaktelitian, yaitu nomor 12 dan 25 kalau tidak akan saya cek lagi nanti dua soal itu, baru nanti kita lanjutkan bahas nomor 31 sampai 40. Selamat memperhatikan, jangan lengah dengan satu kalimat dari saya. Kalau terlanjur bingung nanti bisa diulang-ulang, diulangi lagi videonya. Nah, sebelum ke nomor 31, seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan mengulas dulu nomor, nah ternyata ini nomor 12 ya. Nomor 12, namun kita skip dulu nomor 31. Nah, nomor 12 ini sederhana. Kemarin kesalahan saya, ternyata saya tidak teliti dalam melihat luas dari ABCD. Luas ABCD itu luas full ya. ABCD luas persegi panjang besar. Ini jawabannya saya temukan 35 X² tambah 10 X. Ini ada X-nya. Ternyata saya membenarkan pernyataan pertama yang ternyata tidak ada X-nya di sini. Nah, berarti kan ini salah seharusnya ya, karena harusnya ada X-nya. Otomatis pernyataan 1 salah, pernyataan 2 benar. Nah, nanti kalian coba pernyataan 2 ini benar salahnya ketika mau ngecek pakai perkalian nih. Luas DEFG ini kan berarti persegi panjang kecil ini DEFG, berarti 3X min 2 dikali dengan X. Nah, ini 3X kali X, 3X kuadrat kurangi 2X. Jawabannya adalah ini, benar. Pernyataan 2 benar, pernyataan 4 benar, berarti yang benar pernyataan 2 dan 4. Lanjut, yang mau saya revisi lagi adalah jawaban nomor 25. Nomor 25 ini kemarin sudah panjang lebar, belum ketemu karena saya ada miss di pembacaan saya di soal ini. Sebenarnya sudah jelas sekali bahwa bola yang cekung ke dalam pada bagian alasnya. Nah, ini sudah gambarnya jelas juga sebenarnya, tapi saya agak abai kemarin. Nah, karena cekung ke dalam berarti itu berbentuk setengah bola ya. Setengah bola berarti nanti untuk urusan luas permukaan itu alasnya bukan lingkaran ya, tapi alasnya luas permukaan setengah bola. Kemudian untuk selimutnya berarti nanti sesuai ini persegi, luas selimut tabung kemarin sudah benar. Cuman yang nomor 2 luas alasnya berarti bukan lingkaran, berarti bukan 154. Luas alasnya berbentuk ya, alasnya berbentuk apa ini? Alasnya berbentuk setengah bola, berarti karena luas permukaan bola itu kan 4 πr kuadrat. Nah, 4 kali luas lingkaran dalam bolanya. Berarti kalau setengah bola nanti luasnya cuma 2 πr kuadrat. Πr kuadrat ini luas lingkaran atau luas sama aja dengan luas alas itu ya. Berarti karena 2 πr kuadrat berarti luas lingkarannya kali 2. Luas lingkarannya itu kemarin sudah kita ketemukan 154, bukan yang ini. Ya 154 sih. 154 berarti kali 2. 2 kali 154. Berarti 308. Otomatis pernyataan 2 salah kan? Karena luas alasnya 308. Kemudian
Luas bangun tanpa tutup, berarti selimut tabung ditambah luas alas setengah bola ini 308 ditambah dengan itu 792 itu jawabannya 1100. Berarti 3 benar. Jawabannya adalah 1 dan 3 A ya. Oke. Kita lanjutkan baru kita mulai nomor 31 sekarang. Kita persingkat. Rata-rata nilai ulangan matematika seno dari 10 kali ulangan. Dia 10 kali ulangan. Kalau ulangan itu kan pengganggu ini, kenapa enggak? Aduh. 10 kali ulangan itu berarti kan mulai dari ulangan pertama kita anggap nilainya X1 ditambah ulangan kedua X2, ulangan ketiga X3, ulangan keempat X4 dan seterusnya sampai ulangan ke 10. Nanti plus semua nilai ulangan ini dibagi 10 ketemu rata-ratanya, sudah dibilang rata-ratanya adalah 82. Nah, di sini ada keterangan bahwa selisih nilai terendah dan tertingginya adalah 20. Jika seno hanya sekali mendapat nilai tertinggi dan nilai lainnya sama, berarti ada satu nilai tertinggi yang bisa kita lambangkan dengan X. Anggaplah X1-nya itu nilai tertinggi. Berarti lainnya nilainya terendah semua. Berapa yang terendah? Ada 9 buah nilai yang belakang ini. Berarti nanti ada 9. Karena nilainya sama semua, maka kita tulis sekali aja. Nah, sekali aja, dikali 9 langsung. Berapa nilai terendahnya itu? Yaitu 20 di bawah nilai tertinggi. Berarti X1 kurangi 20. Sah ya, seperti ini ya. Ada 9 buah nilai yang 20 lebih rendah dari nilai tertinggi. Selisih 20 maksudnya. Nah, langsung aja kita kali 9, nggak usah kita tulis satu-satu. Nah, terus ini langsung bisa kita bagi 10. Siapa 10 ya ini? 9 nilai terendah dan 1 nilai tertinggi. 1 X itu kan 1 biasanya. Nah, 10. Kemudian ini hasilnya langsung udah ketemu 82. Berarti ini tinggal fully aljabar. Nah, 10-nya dikali 82 jadi 820. Kemudian yang ini X1 ditambah ini aljabar juga 9X1 dikurangi 9 kali 20 180. 9X1 ditambah X1 jadi 10X1 sama dengan 820. Ini aljabar, ini min 180 pindah sini jadi plus 180. Jawabannya ini jadinya 1100. Oh, 1000 pas ya. Sorry, 1000 pas. Berarti ini kita pindah di sini 10X1 sama dengan 1000. Berarti X1-nya 1000 dibagi 10, jadinya 100. Jadi nilai tertingginya 100. Nah, yang ditanyakan nilai tertinggi kebetulan, berarti bisa langsung kita jawab. Kalau nilai terendahnya berapa yang 9 orang ini? Berarti selisih 20, berarti nilai terendahnya X2 sampai X10-nya adalah semuanya nilainya 80. Lanjut nomor 32. Ada kesebangunan nih, poster dengan bingkainya, berarti ini udah pasti sebangun. Nah, ini ada keterangannya biasanya. Oke. Nggak ada keterangan sebangun ya, tapi ini sudah bisa dipastikan ini kesebangunan. Berarti kalau kesebangunan langsung kita pakai form kesebangunan aja. Nanti kita cari sisinya dulu, ini 40. Ini space-nya 5 ya. Space kanan kiri 5, atas 5. Nah, kamu baca soalnya. Kalau sini 5, sini 5, berarti kan ini semua 40, berarti kalau udah berkurang 5, sininya tinggal berapa lebar poster ini, jadinya tinggal 30. Nah, di sini ada bilang lebar poster 35, berarti salah. Pernyataan 1 benar, berarti benar panjang posternya 45. Panjang poster mana? Berarti panjang poster itu segini. 45. Kita nggak usah nyari, nggak apa-apa. Panjang poster 45, lebar poster 30. Luas poster, nah panjang kali lebar. Panjang kali lebar, karena lebarnya 45,
luasnya 30, luasnya dari mana? Lebarnya 30 dari mana? Ini kita cari tadi ya. Nah, 45 kali 30 jawabannya 45 kali 3 135 tambahin 01 1350. Di sini bilang 1355 berarti salah. Jadi pernyataan yang benar 1 dan 4. Itu cara cepatnya. Nah, kalau kita pakai cara formal ini harus pakai kesebangunan. Nah, kita lihat sisi-sisi yang bersesuaian. 30 ini lebar poster bersesuaian dengan lebar bingkai. Berarti 30 nanti kita perkan 40 karena yang bersesuaian. Kemudian ditandingkan, disamadengankan dengan panjang poster yang kita mau cari. Kita lambangkan X aja per, karena ini panjang poster bersesuaiannya dengan panjang bingkai yang mana adalah 60. Nah, terus sesuai dengan kaidah ini pojok kali pojok. Nah, 3 per 4, 4 coret bagi 4, 1, ini bagi 4, 15, X kali 1, X, 15 kali 3, 45. Benar bahwa X atau lebar posternya ini 45. X sama dengan 45, benar toh? Panjang poster 45. Kemudian nanti luas poster tinggal 45 kali 30 sesuai yang ini. Ketemu nomor 33, lanjut 33. Ini kesebangunan juga. Oke, dua orang pramuka bernama Niko dan Eno akan menaksir lebar sungai. Ini membentuk kesebangunan. Nah, ini luas sungainya, lebar sungai, sorry. Kemudian ini yang 9 meter itu ya kita gambar. Dan ini kita langsungkan. Yang ini 6, ini 4. Nah, ini kesebangunannya gimana? Kita lihat sisi yang bersesuaian. Yang 4 ini bersesuaiannya dengan yang lebar sungai. Kok tahu ya ini bab kesebangunan karena itu 4 per X, berarti ini kita kasih nama X. Kemudian yang ini kesesuaiannya tentu bukan dengan yang ini kan. Kesesuaiannya dengan yang segitiga yang besar yang ini. Jadi ini ada dua segitiga, segitiga kecil sama segitiga besar. Kita harus memandang kesesuaiannya. Nah, bersesuaiannya dengan mana? Maka kita per yang bersesuaian. Yang 4 tadi ini. Nah, ini 4 ini bersesuaiannya kan dengan yang ini. Yang X tadi berarti 4-nya diperkan X. Yang 6 bersesuaiannya dengan 9. 6-nya per 9. Segitiga kecil, besar, terus kita tandingkan dengan sama dengan. Ngerjakan yang kayak gini gimana? Pojok kali pojok. Sebelum pojok kali pojok, kita sederhanakan biar lebih enak ngalikannya. Mana nyederhanakan? Bisa atas bawah. 6 bagi 3, 2. 9 bagi 3, 3. Menyederhanakan bukan hanya bisa atas bawah, tapi bisa kanan kiri. 2, 4. Ini bagi 2, 1 bagi 2. 2 tinggal pojok kali pojok, X kali 1, X. 3 kali 4, 3 kali 2 berarti ini. 3 kali 2, 6. Berarti X-nya 6. Berarti lebar sungainya ini adalah 6 meter. B. Tiga empat ini bisa kita kerjakan versi yang formal atau cara singkatnya. Cara singkatnya ini kita cukup memandang segitiga ini ECB. Nah, kita keluarkan yuk yang ini dari C ke B, jadi di sini. Ini C ke E di sini. Terus habis itu E ke B. Ini kan segitiga yang BEC ya. Berarti segitiga yang kita akui segitiga yang besar dulu. Nah, terus nanti kan ada bagian yang diarsir. Itu dari sini. Ini G ya. Nah, bagian yang diarsir itu sini. Nah, berarti ini ada segitiga yang kecil dan segitiga yang diarsir juga. Nah, nanti segitiga yang diarsir yang ditanyakan luasnya itu kan berarti segitiga besar BEC dikurangi segitiga ini. Nah, yang GBC itu. Nah, GBC. Nah, cara mencari luas segitiganya gimana yang BEC? BEC. Nah, kita pandang segitiga itu kan alas kali tinggi. Nah, kita pandang aja alasnya yang sini. Berapa itu? Di sini keterangan BC-nya 12. Berarti ini 12. Ini 12. Dikali tinggi. Tinggi dari yang segitiga besar ini itu tingginya kan dari E nah ke sini sampai sini karena alasnya ini ya. Karena alasnya
alasnya 12, maka tingginya dari sini. Sini. Nah, ini tingginya. Ulangi. Nah, tingginya itu. Berapa tingginya? Nah, ini sesuai keterangan di sini kita baca lagi. AD sama dengan DF. AD-nya 4, DF-nya 4. Di situ FB diketahui 8. Berarti E sampai sini itu kan sama aja ini. E sampai sini. Berapa? Ini 4 tambah 8, 12 juga berarti. Luas segitiga yang ini berarti adalah 12 kali 12 alas kali tinggi. Berarti luas segitiganya alas kali tinggi dibagi 2. Alasnya 12 kali tingginya 12 dibagi 2. 12 bagi 2, 6. 6 kali 12, 60. 72. Nah, 72. Oke, luas segitiga yang ini 72 dikurangi luas segitiga yang ini. Nah, luas segitiga yang itu juga sama, alas kali tinggi juga. Alasnya ini 12, tingginya berarti versi yang ini. Nah, ini. Mana itu? Ini. Mana? Berapa itu? Nah, tingginya berarti ini dari G ke sini. Nah, sama aja dengan ini. 8 berarti. Nah, berarti ini 8. Alasnya 12, tingginya 8. Kamu bengkokkan kepalamu, kamu miringkan kepalamu biar kamu bisa berimajinasi bahwa alasnya itu 12. Nah, gini, alasnya 12, tingginya 8. Yang tadi alasnya 12, tingginya yang ini. Jadi ada dua versi gitu. Nah, segitiga yang kecil berarti luas segitiga kecil sama dengan alasnya 12 kali tingginya 8 dibagi 2. 12 bagi 2, 6. 6 kali 8, 48. Segitiga kecilnya 48. Nah, luas yang diarsir berarti segitiga yang ini 72 dikurangi segitiga yang ini 48. Jawabannya 24. Nah, inilah luas segitiganya 24. C. Bisa kamu pakai versi kesebangunan. Nah, saya tawarkan yang versi ini dulu. Versi kesebangunannya bisa pakai sama aja, nanti juga ujung-ujungnya luas segitiganya dikurangi. Jadi kita cari DE dan cari GF. Nah, GF. Ya. Tidak usah, saya pakai cari ini, cara ini dulu. Kalau kamu penasaran bisa DM admin ya. Di Instagram @p_mathclinic. Nah, kamu bisa bebas tanya apa aja di situ. Nanti bisa, kalau mau bimbel juga bisa lewat Instagram, kamu tanya aja nanti. Tanya-tanya gratis juga boleh deh. Nah, gitu ya. Yang penting buat yang semangat belajar, saya selalu layani gratis. Lanjut nomor 35. Perhatikan gambar berikut. Jika segitiga ABC dirotasikan. Nah, 90 derajat berotasi berlawanan jarum jam itu berarti arahnya ke sana. Nah, berlawanan jarum jam itu misal yang B ini berarti nanti rotasinya dengan pusat O berarti rotasinya ke sini. Bukan ke sini ya, karena berlawanan. Kalau sini ke searah. Berarti gimana cara rotasinya? Nanti habis dirotasi dilanjutkan dengan translasi. Translasi tinggal ditambah. Berarti kita rotasi dulu. Kita ambil sampel salah satu titik. Nggak usah kita rotasikan ketiga titiknya. Walaupun emang formalnya gitu ya. Karena yang dirotasi segitiga berarti diwakili oleh semua titik ini dirotasi. Tapi kita wakili pakai titik A aja atau B atau C. Kita lihat di pilihan jawaban mana yang ketiganya berbeda. Nah, yang ketiganya berbeda itu satu-satunya hanya di jawaban yang di koordinat A. Ini koordinat A, bayangan A ini, baik jawaban A, B, C, dan D ini semuanya beda. Nah, karena semuanya beda, bisa kita pakai ini yang A ini. Kita pakai koordinat A, yang mana A ini koordinatnya kita lihat ini berapa ini? Min 2 ya, karena di sisi kiri 0, min 2, ini 3. Nah, jadi nanti koordinat A-nya min 2, 3. Ini dirotasi. Rotasi berapa? Tadi 90 derajat berlawanan jarum jam berarti positif.
berlawanan jarum jam positif. Jadi kita tahu bahwa rotasi positif 90 derajat itu X, Y. Nah, kamu buka catatan X, Y kalau dirotasi 90 derajat positif itu menjadi apa bayangannya? Menjadi min Y, X. Berarti ini kalau min 2,3 bayangannya menjadi min Y. Nah, Y-nya 3, kalau min Y berarti min 3, X. X-nya tetap. Jadi bayangannya min 3, min 2 setelah dirotasi 90 derajat searah jarum jam pusat 0,0. Kemudian dilanjutkan dengan translasi 3, min 5. Translasi 3, min 5 itu artinya X-nya ditambah 3, Y-nya ditambah min 5. Ini tinggal kita translasi aja ditambah 3 sama min 5. Yang ini ditambah 3 jadi 0. Min 3 tambah 3 kan 0. Koma yang min 2 tambah 5, min 5. Udah min 2 ditambah lagi min 5 jadinya min 7. 0, min 7 satu-satunya yang 0, min 7 diwakili oleh D ini. Ya, lainnya pasti benar. Yang B aksennya, B aksen double-nya. Nggak usah dicek, udah pasti benar. Jawaban nomor 35 seperti itu. Lanjut nomor 36. Nah, ini udah persis dengan contoh soal ASPD yang tahun kemarin kalau nggak salah, kalau nggak kemarinnya ya. Ini pada ilustrasi tersebut diketahui luas daerah yang diarsir oranye itu adalah setengah dari luas daerah yang tidak diarsir. Daerah yang diarsir kan segini. Yang nggak diarsir itu yang putih. Sebenarnya kalau kita copot ini daerah yang kuning ini, kita copot tuh jadi 1/4 lingkaran kan. Nah, kalau yang putih ditambah yang diarsir itu juga 1/4 lingkaran tapi lebih besar. Nah, segini. Dan daerah yang putih itu berarti artinya 1/4 lingkaran yang ini dikurangi 1/4 lingkaran yang kuning. Ya. Berarti daerah yang daerah yang diarsir itu luasnya kan 1/4 lingkaran, 1/4 pi R kecil kuadrat. Kenapa R kecil? Karena jari-jari lingkaran ini yang kecil. Atau kita tulis AB juga boleh. Kalau ini luas ini adalah 1/4 ya, 1/4 pi R besar kuadrat. 1/4 R besar kuadrat. R besarnya apa nanti kita masukkan. Nah, ini apa? Kita mau cari perbandingan AB sama AC. Coba kita langsung bandingin ini aja, ini per ini nanti. AB-nya yang kecil ya. Ini 1/4 pi R kuadrat per 1/4 pi R besar kuadrat. Nah, ini kan kita sama aja membandingkan lingkaran 1/4 lingkaran kecil dengan 1/4 lingkaran besar. Ini bisa kita coret karena pi sama, berarti ini sama aja dengan R kuadrat, yang mana R kecil itu AB kuadrat per R besar, R besarnya itu AC kuadrat. Nah, sebelumnya ini kita ulas dulu. Ini 1/4 lingkaran besar yang bawah kan, yang atas 1/4 lingkaran kecil. Nah, ini hubungannya tadi bahwa luas daerah yang diarsir adalah setengah. Jadi yang diarsir ini setengah dari ini. Berarti ini setengah dari ini, berarti ini 2 kalinya. Berarti daerah yang diarsir dibandingkan dengan 1/4-nya ini, berarti kan 1/3. Nah, karena ini kan 1, ini 2. Nah, ini 2 kalinya ini 2. Berarti kalau ini 1, ini 2, kalau full segini jadi 3 kan. 1, ini yang kecil, yang besar 1/4 lingkaran ini 3 karena 1 tambah 2. Perbandingannya jadi 1/3. Jadi lingkaran kecil
banding lingkaran seperempat lingkaran kecil banding seperempat lingkaran besar adalah 1/3. Sehingga ini AB kuadrat per AC kuadrat itu 1/3. Coba dipahami lagi. Ini karena dari pernyataan daerah yang diarsir oranye adalah setengah dari luas daerah yang tidak diarsir yang putih. Ini 1/2. Berarti kalau daerah yang diarsir dibanding seperempat lingkaran kecil yang diarsir banding seperempat lingkaran besar semuanya, berarti kan 1/3 jadinya. Bukan 1/2 lagi. Oke, nanti diimajinasi sendiri. Sehingga kita ketemu persamaan ini. AB kuadrat per AC kuadrat sama dengan 1/3. Kita disuruh mencari perbandingan AB banding AC. Nah, ini ada kuadrat, cara ngilangin kuadrat itu kan caranya di akar. Nah, kita tinggal akar aja yang ini. AB kuadrat per AC kuadrat. Ini juga di akar, jadi akar 1 per akar 3 boleh langsung dipisah. Ini juga bisa dipisah. Jadi masing-masing di akar jadi AB per AC. Udah jadi langsung perbandingan AB banding AC. Jadi akar 1 1, akar 3 tetap akar 3. Jadi perbandingannya AB banding AC itu 1 banding akar 3. Nah, ini biar bisa lebih sederhana kita kali sekawannya. Akar 3 per akar 3 sehingga nanti menjadi sama dengan ini 1/3 akar 3. Ya, kalau lebih sahnya sih perbandingan AB banding AC itu gini aja jawaban, pilihan jawabannya biar nggak menyulitkan siswa. Perbandingannya 1 banding akar 3 gitu malah lebih enak ya. Kalau kayak gini ya ini pada sama aja per ya, AB per AC jadinya jatuhnya. AB dibagi AC ya, AB bagi AC mah jadinya 1/3 akar 3 gitu. Oke, lanjut nomor 37. Diketahui data pertumbuhan produk domestik bruto. Nah, oke. Berdasarkan data tersebut terdapat beberapa pernyataan sebagai berikut. Dari TW1 2022, mana? TW1 2022 itu ini sampai dengan TW1 2023 itu ini. Terjadi peningkatan sebesar 0,02. TW1-nya 2022 itu 5,02 sampai 2023-nya itu 5,04. Kita nggak usah memperhatikan naik turunnya, langsung ini ke sininya peningkatannya 0,02. Benar, 0,02 persen. Ini satuannya udah persen ya. Dari TW2 2000 ini pernyataan 2 kita langsung salahkan aja biar lebih singkat kita ngerjakannya karena ini berkaitan dengan teknik kecepatan mengerjakan. Nomor 3, keadaan ekonomi memburuk pada TW4 2023 jika dibandingkan dengan TW1 2023. TW4 2023 itu ini, TW1 2023 itu ini. Apakah memburuk? Enggak memburuk, ini sama ya. Berarti pernyataan 3 salah. Pernyataan 4, keadaan ekonomi meningkat 0,17% dari TW3 2023 ke TW1 2024. Meningkat berapa? Dari 4,94 ke 5,11 itu meningkatnya berapa itu? 60, nah 17, 0,17 ya benar. Jadi jawabannya yang benar adalah 1 dan 4. Oke, 37 sudah. 38. Perhatikan data rekap hasil nilai ulangan matematika kelas 9C di samping. Terdapat 9 siswa mendapat nilai kurang dari 80. Oke, yang nilainya 80 itu kan ada 6 orang. Yang kurang dari 80 berarti di bawah yang 6 orang ini. Yang nilainya 70 ini. Yang nilainya di bawah 80 berarti yang nilainya 70 ada 5. Ditambah yang nilainya 60 ada 4. Ditambah yang nilainya cuma 50 ada 1 orang. Berarti ada berapa? Ada 10 orang. Di sini pernyataannya terdapat 9 siswa yang mendapat nilai kurang dari
80. Yang kurang dari 80 ada 10 orang. Itu salah. Nilai modus lebih dari nilai median. Nah, nilai modusnya berapa? Modus itu yang paling banyak muncul, ya ini ada 7 frekuensinya. Nah, ini frekuensi itu banyak. Yang nilainya 90, ini ada 7 orang. Yang nilainya 90 ada 7 orang. Berarti modusnya adalah 90. Ini modus. Median itu nilai tengah. Median nilai tengah. Nilai median itu ini agak proses agak lama. Median itu nilai tengah. Kita jumlahkan dulu semuanya. Ini mulai dari yang terkecil, yang nilainya 50 ada 1, ditambah yang nilainya 60 ada 4, ditambah yang nilainya 70 ada 5, ditambah yang nilainya 80 ada 6, ditambah yang nilainya 90 ada 7, ditambah yang nilainya 100 ada 2. Ini semua datanya jumlahnya ada berapa? 10, 16 tambah 7, tambah 2, 25. Ada 25. Kalau 25 data itu mediannya, ini kalau kita jejer 25 data semuanya kita jejer, itu tengah-tengahnya ada di data urutan keberapa? Yaitu urutan ke 13. Caranya gimana? 25 ditambah 1 dibagi 2. Hasilnya kan 13. Nah, 13 itu adalah nilai tengah median, data tengah-tengah setelah diurutkan dari yang terkecil berapa? 50-nya ada 1 orang, habis itu 60 ada 4 orang, sampai 25 data itu kita urutkan. Tengah-tengahnya itu pasti kalau datanya 25, tengah-tengahnya ya urutan ke 13 kalau kamu manual. Kalau cara cepatnya gini, kalau datanya ganjil berarti kamu tambahkan 1 dibagi 2. 25 kan ganjil, tambahin 1 tuh 26. 26 bagi 2 13. Nah, karena datanya ganjil caranya gitu. Medianya berarti 13. Urutan ke-13 kamu urutin dari yang paling kecil. 50 berarti udah ada 1 orang. Tambah yang 60 ada 4 orang. Ya. 1 2 3 4 udah data ke-5 ya. Data ke-6-nya yang nilainya 70 ada 5 orang. 1 2 3 4 5. Nah, urutan ke berapa ini? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, terus data yang nilainya 80 ada 6 orang ya. 1 2 3 4 5 6. Nah, ini kurang ke sana nanti ya, sampai 25 pokoknya stripnya. Nah, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Nah, data ke-13 tadi ini pas nilainya 80 tadi ya. Nah, kita cek nih. Orang yang ada di urutan ke-13 itu orang yang nilainya 80. Berarti mediannya adalah 80. Modusnya tadi 90, mediannya 80. Nilai modus lebih dari nilai median. Benar ya, modusnya lebih dari median. Modusnya 90, mediannya 80. Berarti pernyataan 2 benar. Sebenarnya udah pasti 2 benar karena 1 salah. Nah, kita sebenarnya nggak perlu tadi melakukan ini, langsung cek aja 3. Nilai median dari data tersebut 70. Benar apa salah? Salah, mediannya 80, bukan 70. Berarti pernyataan 4 pasti benar. Rata-ratanya ini kalau nyari rata-rata kan kamu lumayan lama pasti nilai nyari rata-rata. Kelamaan mending pakai trik ini. Pernyataan benarnya adalah 2 dan 4. Kalau kamu penasaran rata-rata ini buat belajar aja. Kalau pas ngerjakan kayak gini jangan coba-coba karena jadi lama nanti kamu. Ya boleh kamu penasaran mau cari rata-rata, cari aja rata-rata caranya gimana, tak ajarin di sini aja ya. Nanti pas kamu ngerjainnya nggak usah. Kalau udah bisa tahu ketika salah 4 pasti bener gitu aja ya. Kecuali kamu nanti sisa waktu tuh terus penasaran mau mastiin boleh. Rata-rata rumusnya adalah semua data dijumlah, yang nilainya 50 ada 1, ditambah yang nilainya 60 ada 4, 60 kali 4, jadi nggak usah satu-satu, langsung dikali 4 aja. Ditambah yang nilainya 70 ada 5, 70 kali 5, ditambah yang nilainya 80 ada 6, 80 kali 6, ditambah yang nilainya 90 ada 7, 90 kali 7, terakhir ditambah yang nilainya 100, tambah ya, nilainya 100 ada 2, 100 kali 2, semuanya terus dibagi 25 karena datanya semuanya ada 25. Kamu hitung
jumlahkan, kalikan dulu, baru dijumlahkan, baru dibagi 25. Nanti rata-ratanya ketemu 78 enggak itu. Seperti itu. Itu nomor 38, nomor 39. Nah, nomor 39 itu banyak yang terjebak. Sebenarnya ini gampang. Peluang itu kan tinggal bola yang mau diambil nih. Peluang terambil bola warna merah. Berarti semua bola merahnya ada berapa dibagi ruang sampelnya. Nah, bola merahnya ada berapa? Nah, ini ada berapanya di kotak apa? Ini mau diambil bola merah dari kotak A. Kotak A itu yang ini. Pasti kamu mikirnya diambil dari kotak B kan? Nah, kotak A, padahal kotak A itu bola merahnya juga bukan 3 itu, semata-mata 3, dan ruang sampelnya bukan semata-mata ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bukan semata-mata 9, bukan. Karena ada perintah di sini dari kotak B diambil bola-bola yang bernomor bilangan prima. Oke, kita cek bilangan prima dari kotak B itu yang diambil yang hijau ini 1. Ini 13 itu prima, hijau. Terus mana lagi yang diambil? Yang merah ini 11, nomor 11 ini juga diambil, dipindah ke kotak B. Terus sama yang 17 ini yang kuning ini juga diambil karena prima ya. Prima itu apa? Prima itu angka yang hanya bisa dibagi 1 dan dirinya sendiri, contohnya 13. Kenapa 13 prima? Karena hanya bisa dibagi 1 dan dibagi 13. Berapa lagi yang prima? 2 itu prima karena hanya bisa dibagi 1 dan 2. 9 prima bukan, karena 9 bisa dibagi 1, bisa dibagi 3, dan bisa dibagi 9, berarti bukan prima. Prima beda dengan ganjil. Jadi yang prima ini disuruh pindah ke kotak A, dari kotak B ke kotak A. Siapa yang dioper? Berarti 17, 13, dan 11. Berarti total di kotak A bukan 9 lagi, tapi 9 ditambah 3 yang dipindah. Jadi ruang sampelnya menjadi nanti 12. Nah, terus ini yang mau dipindah bola apa? Yang dicari peluangnya bola apa? Warna merah. Merahnya apakah cuma ada 3? Enggak 3 dong. Kan tadi ada nomor 11 yang juga warna merah yang dipindah ke B. Berarti tambah 1 tuh yang merah jadi 4. Jadi peluangnya 4/12 disederhanakan jadi 1/3 jawabannya ya. Oke. Lanjut nomor terakhir, nomor 40. 40 ini sama peluang juga. Peluang itu cara ngitungnya adalah banyaknya kejadian PA dibagi ruang sampel. Ruang sampel. S itu lambang ruang sampel kayaknya ya. Atau biar enggak bingung, nggak usah pakai rumus-rumus gini aja. Intinya langsung aja nanti kalau kamu mau mencari ini, banyaknya kejadian apa yang dimau di per ruang sampel. Nah, kalian harus tahu dulu ruang sampel pelemparan 2 dadu. Kalau dadu itu 2 kamu lempar, dadu 1 kemungkinan keluar apa? Keluar 1. Kemungkinan keluar dadu yang satunya 1 juga. Bisa jadi dadu 1 keluar 1, dadu 2 keluar 2. Dadu 1 keluar 1, dadu 2 keluar 3, terus sampai semua kemungkinan ini tertulis semua. Apa yang belum? Masih banyak enggak? Banyak. Bisa dadu 1 keluarnya enggak 1 tapi 2, dan dadu 2-nya keluarnya 1. Dadu 2, 1 keluar 2, ini 2. 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6. Apalagi yang belum? Dadu 1 keluar 3, dadu 2 keluar 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6. Apa yang belum? Dadu 1 keluar 4, dadu kedua keluar 1 kan belum. Dadu 1 keluar 4, dadu 2 keluar 2 kan belum. Nah, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6. Nah, ini. Terus dadu 1 keluar 5, dadu 2 keluar 1 kan belum ada juga ini. Nah, semua kemungkinan ini kamu tuliskan dulu. 54, 55, 56, sampai nanti semuanya. 61 belum ya, 62, 63, 64, 65, 66, sampai semuanya udah ada. Yang belum? Dadu 1 keluar 7, nah enggak ada kan, maksimal cuma 6. Berarti ini semua yang kita tulis ini namanya adalah
ruang sampel. Ruang sampel itu semua kejadian yang mungkin terjadi ketika dadu dilemparkan. Apa yang mungkin keluar dadu 14, dadu 24. Ini kan sebagian dari semua tadi yang mungkin ada 36 ya. Kalau kamu hitung satu-satu pasti ada 36. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kali ini 6. Ada 36. Ini ruang sampel. Cara instannya gimana? Cara instannya cuma bisa ngitung jumlah ruang sampelnya. Tapi kalau detail satu-satunya kita harus kayak gini menjabarkan. Kalau mau cara instan mencari ruang sampel tuh jumlahnya ada berapa? Kayak ini, ruang sampelnya jumlahnya ada 36. Cara ngitung cepatnya adalah untuk semua jenis ya, itu mata dipangkatkan jumlah barang. Oke, dadu itu matanya ada berapa? Ada 6. Terus jumlah dadunya yang dilempar ada berapa? 2. Jadinya 6 pangkat 2, 36. Nah, misal ada 3 koin dilempar. Koin itu, mata koin itu ada 2. Jumlah koin yang dilempar 3. Jadinya nanti ruang sampelnya 2 pangkat 3, 8. Gitu ya. Kalau dadu sama koin dilempar, ya nanti dikali. Dadunya 2 dadu, dadu matanya 6, dadunya ada 2, dikali berbarengan dilemparkan sekaligus 3 koin. Berarti koin matanya 2, ada 3 koin dilempar. Jadi 6 pangkat 2, 36. Nanti dikali sama koinnya 2 pangkat 3, 8. Nah ini karena melempar 2 dadu dan 3 koin sekaligus. Caranya gini. Itu jumlah ruang sampelnya, ngitungnya seperti itu. Nah ini dadunya ruang sampelnya ada 36. Ini semuanya ini kita wujudkan semua 36 itu. Terus kita mau mencari peluang muncul jumlah kedua mata dadu merupakan faktor dari 10. Nah, faktor dari 10 itu siapa aja? Faktor dari 10 itu angka yang bisa untuk membagi 10. Siapa aja? 1. 10 bagi 1 bisa. 10 bisa juga dibagi 2, berarti 2 faktor dari 10. Siapa lagi faktor dari 10 yang bisa untuk bagi 10? Siapa lagi? 5. Siapa lagi yang bisa untuk bagi 10? Terakhir 10. Berarti ini 1, 2, 5, 10 ini adalah faktor dari 10. Terus habis itu ini pas dadunya dilempar muncul jumlah ya, jumlah kedua mata dadunya merupakan faktor dari 10. Coba cek, ini muncul 1 sama 1 itu jumlahnya jadi berapa? 1 tambah 1, 2. Faktor 10 enggak 2? Iya, nah ini masuk. Ini dijumlahkan 1 tambah 2 berapa? 3. Faktor dari 10 bukan, enggak masuk. 1, nah ini. Nah gitu, jadi jumlahnya bukan harus yang dadu 1 prima, bukan yang dadu 1 faktor 10, dadu 2 faktor 10, enggak. Nah, jadi faktor dari 10-nya pas dijumlah. Kalau dijumlah enggak faktor 10, jadi enggak. Jadi bukan gini, misal ini 1 sama 5, 1 kan faktor dari 10, 5 juga faktor 10. Terus ini dianggap, nah ini termasuk berarti. Nah, belum tentu, kita yang dimaksud itu jumlahnya. 1 tambah 5 berapa? 6. Faktor 10 bukan. Nah, berarti enggak ikut, gitu maksudnya ya. Nah, berarti ini ikut karena 4 tambah 1, 5 masuk. Ini enggak ikut, 1 sama 3, 1 sama 6 enggak ikut, 2 sama 1 enggak ikut, 2 tambah 1 kan 3 enggak ikut, 2 tambah 2, 4 enggak ikut, 2 tambah 3, 5. 5 faktor dari 10. Mana lagi? 3 tambah 2 faktor dari 10 juga. Nah, 4 tambah 1, 5 faktor dari 10 juga. 6 tambah 4, 10 kan? 10 kan faktor dari 10. Ini 5 tambah 5, 10 faktor dari 10. Terakhir 6 tambah 4, ini 10, ini faktor dari 10. Nah, ini semua yang kita centang ini adalah mata dadu yang muncul dan jumlahnya 10. Faktor dari 10. Siapa aja ini? Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti nanti peluangnya adalah 8 per ruang sampelnya 36. Itu cara ngitung peluang. 8 per 36. Ini bagi 4, 2. Ini bagi 4, 9. Jadi jawabannya 2 per 9. Ya. Selesailah part kita yang keempat. Ini video yang keempat. Sudah selesai. Ini tentang pembahasan soal PPASPD. Oke, saatnya berbuka. Semoga bermanfaat. Ini saya cukupkan sekian dulu ya. Kalau ada pertanyaan DM di IG @5p_matklinik
@sp_matklinik. Oke, cek ya. Semoga bermanfaat. Kamu ulang-ulang, kamu preview videonya kalau merasa bingung. Sekian, selamat memahami.